tetap Tulkiem. Tulkiem itu Bantul gone wong ayem. Mas Muhammad Sobari untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Ya kan? Saya mohon maju ke depan. Teman-teman yang tadi sudah berbicara mohon tetap berpartisipasi bareng-bareng. Ustadz Hasan, Mas Pramono, Ustadz Haidar, Mas Sobari, saya mohon untuk ke depan. Kalau ada teman-teman tertentu yang direkomendasikan untuk maju juga yang saya belum tahu hadir atau tidak, saya mohon untuk keren aneh nggak datang. Masya Allah. Yes, kubur. Fadal Ustaz. Kalau gitu saya mohon Ustadz Hasan di sebelah kiri supaya seimbang, kapalnya isinya seimbang. Oke teman-teman sekalian, dengan atau tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adanya KC ini sudah merupakan aplikasi dari prinsip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingat kembali, Assalamualaikum itu tawaran kepada pihak lain, terutama yang tidak beragama Islam, untuk bersama-sama menciptakan satu kebersamaan sosial dengan isi kata-kata dan perbuatan untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Itu yang disebut Assalamualaikum. Maka dijawab Waalaikumsalam, berarti janjinya disambut dengan janji dari pihak yang lain. Setelah janjinya oke, baru kita bekerja bersama, bikin undang-undang, bikin konstitusi, bikin MOU, peraturan, perpres, perda, perdes, dan apapun saja yang berguna untuk mentransformasikan rahmat menjadi barokah. Nah, Indonesia ini kan rahmatnya masih belum benar-benar menjadi barokah, sehingga bunyinya sesungguhnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa adzabuh dan seterusnya. Jadi janji ini serius. Kalau Anda tidak berjanji untuk saling menyelamatkan, tidak nyuri, tidak menghina, tidak membunuh, 3 orang ya Trimurti ya. Jadi di 3 wilayah, menjaga harta kita bersama, tidak saling mencuri, tidak korupsi. Nomor 2, menjaga martabat satu sama lain. Nomor 3, menjaga nyawa satu sama lain. Itu teorinya Muhammad SAW. Kalau nggak berjanji begitu, tolong jangan memulai pembicaraan dengan Assalamualaikum. Mending langsung ngomong aja daripada ente sudah terlanjur berjanji, buktinya Anda menyakiti orang lain, mencuri harta orang lain, merendahkan martabat orang lain, bahkan merendahkan martabat bangsanya sendiri, bahkan ada yang membunuh sesama manusia. Jadi ini mungkin sudah diketahui bersama oleh teman-teman Ma'iyah yang lama-lama. Jadi daripada bilang I love you kepada cewek, kemudian mengawininya, kemudian punya anak, mau nggak mau, kemudian mengkhianatinya, kemudian berselingkuh, kemudian berpoligami tanpa izin, dan seterusnya, mending jangan bilang I love you. Mending jangan kawini dia, mending hidup bujangan-bujangan aja ya. Artinya begitu juga sama Allah, daripada bilang ya Allah sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu, ternyata enggak, mending jangan sholat. Jadi mending jadi orang kafir saja daripada jadi orang munafik, kan begitu. Jadi Tuhan tidak merasa tersakiti kalau Anda tidak menyembah dia, tapi dia akan sangat tersakiti kalau Anda pura-pura menyembah dia padahal tidak. Itu ya. Jadi Assalamualaikum ini serius. Nah, di Indonesia ini orang memain-mainkan Assalamualaikum. Presiden kita mengucapkan Assalamualaikum selama 8 tahun ini sudah berapa ribu kali, kan begitu kan? Dan dia tidak pernah melaksanakannya. Tapi ternyata nanti dia tidak masuk neraka karena dia tidak paham artinya Assalamualaikum.
siapa apa macamnya gak eruh. Nah, untuk teman-teman yang telanjur tahu, saya tawarkan jangan menambah pengetahuan dan ilmu kalau Anda kira-kira tidak punya kemampuan dan energi serta ketahanan untuk melaksanakannya. Mending ilmunya di stop seadanya saja tapi dilaksanakan daripada tambah ilmu tapi nanti nggak mampu melaksanakan. Nanti akan ditagih Anda oleh ilmu itu sendiri di akhirat. Itu. Makanya di sini tidak ada ajaran di Kenduri Cinta, tidak kognitif, tidak disuruh begini, teorinya begini ya. Tetapi pokoknya kita acak saja, kita random saja. Yang penting tertanam virus-virus yang baik di otak dan hati Anda. Nanti dia akan diolah sendiri secara sunnatullah di dalam diri Anda. Begitu Anda melakukan sesuatu di masyarakat, maka ma'iyah Anda akan terekspresikan. Maka kenduri cinta Anda akan muncul. Maka ketika anak saya dari SMA mana tadi? Masih ada enggak? Udah pulang? Oke, enggak apa-apa. Ketika anak saya dari SMA mana tadi itu menawarkan kenduri cinta untuk dibawa ke sana, itu jangan diartikan bahwa KC yang di tim ini akan diangkut ke SMA itu. Tidak, bukan begitu. Pelaku kenduri cinta itu bukan pengurus kenduri cinta di tim. Pelaku kenduri cinta adalah semua orang. Dan dia bisa menerapkan di mana saja, kan begitu? Jadi cara berpikirnya, cara berpikir ruhiyah, cara berpikir kualitatif. Meskipun diperlukan juga cara berpikir kuantitatif. Diperlukan software, tapi software tidak bisa diwujudkan tanpa hardware. Tapi kalau hardware saja ya namanya rongsokan. Gitu. Nah jadi sebelum kita membangun bersama, ini Indonesia pulanglah, maksudnya pergi kemana dia kalau disuruh pulang? Dia pergi dari siapa? Siapa yang kehilangan Indonesia? Kalau dia pulang itu ke siapa pulangnya? Apa tanda-tanda Indonesia sudah pulang? Apa tanda-tanda Indonesia masih pergi? Itu harus kita fahami bersama-sama supaya nanti kita pulang itu punya rumus yang instinktif di dalam diri kita, meskipun tidak deskriptif secara pemikiran, tapi Anda punya naluri untuk mengerjakannya. Dan di kenduri cinta ini lebih mengandalkan naluri. Jadi ilmu yang akan mewujud dalam perilaku, meskipun dia tidak mampu menjelaskannya secara pemikiran. Ini ciri khas manusia Indonesia sebenarnya. Jadi orang Indonesia bisa dandanin motor rusak kayak apapun dalam waktu 3-4 hari bisa dinaikin kembali. Tapi kalau dia disuruh menjelaskan seperti insinyur menjelaskan mengenai motor, dia pasti tidak bisa. Jadi Cak Topa jualan bebek goreng sambal hijau, kalau dia disuruh berceramah mengenai bebek goreng sambal hijau, bebek itu bedanya sama ayam begini, strukturnya begini, dia tidak bisa. Tapi pokoknya inti layain tak ulek nah, gitu kan. Ini tak belai, tak bedetane, aku tak gorengnya, wis pokoknya saja kakean cangkem gini. Nah sekarang kita ketahui, sekarang kita harus tahu level-level dan pembagian kerja. Mana orang yang pekerjaannya memang merumuskan, dan siapa yang bertugas untuk merumuskan sebelum dilaksanakan. Siapa yang bertugas untuk tidak perlu merumuskan, tapi dia menyimpannya secara naluri. Dan siapa lagi yang tidak ngerti apa-apa, tapi dia mampu melakukannya. Jadi dia mampu menjadi pelakunya. Dan salah satu ciri bangsa Indonesia adalah ngelmu kui kelakone kanti laku. Jadi jangan ditanya deskripsi ilmunya, tapi dia mampu melakukannya. Nah orang Betawi itu kalau kita ngomong ada ilmu amalia dan amal ilmiah. Kalau amal ilmiah itu tugasnya doktor dan kaum intelektual. Jadi pekerjaannya tergantung pemahamannya terhadap ilmu, dan dari ilmu yang dia punya belum tentu 5% dia mampu melakukannya. Itu para dokter dan orang-orang pintar yang menjadi pemimpin. Tapi kalau rakyat itu ilmu amalia, ilmunya adalah amalnya itu, dia tidak bisa merumuskan. Tapi pokoknya ilmunya adalah amalnya. Kalau ditanya ilmunya dia paling bisa menjelaskan 2 apa 3, tapi amalnya itu bisa 100%, 90%. Nah kita harus tahu bedanya. Jadi kalau kita ngomong kembalikan Pancasila, itu jangan ngomong ke rakyat. Rakyat tidak ada masalah dengan Pancasila.
Gitu ya. Maksud saya gini, duluan mana hidup apa ilmunya? Ilmu dulu baru pelaksanaan hidup, atau dari kehidupan lahir ilmu? Yang mana dulu? Hidup dulu baru ada ilmu. Jadi orang yang pinter, yang dokter, yang di kampus, jangan berlagak ngajar-ngajarin orang yang sudah melaksanakan kehidupannya. Karena dia belajar dari kehidupan, bukan orang yang hidup itu belajar kepada orang yang punya ilmu. Enggak. Jadi ilmuwan itu jangan sombong. Karena ilmu itu lahir dari kehidupan. Atau Pancasila sama bangsa Indonesia duluan mana? Dulu bangsa, jadi bangsa Indonesia jangan diajari Pancasila. Wong lahirnya Pancasila dari bangsa Indonesia. Kan begitu. Yang perlu dikasih tahu tentang Pancasila adalah para kaum terpelajar kelas menengah yang selama ini ikut pemilu, pasang gambarnya di mana-mana, yang dia sudah kehilangan keindonesiaannya karena kuliah di luar negeri, yang di Amerika ingin jadi orang Barat, yang di Arab ingin jadi orang Arab, kehilangan indah mereka yang perlu diingatkan kembali mengenai Pancasila. Tapi kalau tukang ojek, penganggur-penganggur kenduri cinta, jangan disuruh berpancasila, karena mereka adalah Pancasila itu sendiri, kan gitu. Gitu ya, betul ya. Jadi jangan pusing sama rakyat Indonesia. Kalau kita sekarang diskusi macam-macam itu untuk golongan menengah ke atas. Kalau rakyat itu tidak ada masalah. Gitu ya, gitu ya. Rakyat tidak ada masalah, sudah tidak usah ditagih, nggak usah dituntut, nggak usah diajarin. Ente kalah pinter sama rakyat. Rakyat nggak ngerti tapi bisa mengerjakan. Ente ngerti tapi tidak mampu mengerjakan. Kan gitu. Rakyat tuh bisa aja semua. Bahkan rakyat lebih dari Pancasila. So, kalau saya mengamat-amati bahwa dulu itu ada kemungkinan Adam itu ciptaan hibrid, itu manusia hibrida. Manusia ini asumsi ya. Jadi dulu planet Mars itu hancur lebur karena peperangan di antara makhluk-makhluk Mars. Karena saking pinternya maka mereka hancur. Kenapa hancur? Karena kalau orang itu sangat pinter, dia tidak butuh orang lain. Kalau dia tidak butuh orang lain, dia tidak bersuami istri. Kalau dia mau main seks, ya pas butuh dia cari. Itu orang pinter. Nah, maka terjadi peperangan dan Mars hancur, kesuburannya hilang. Ada yang mengungsi ke bumi, tapi mereka tidak terlalu kompatibel secara alamiah dengan habitat di bumi. Maka mereka bikin eksperimen, bikin hibrida manusia baru, menggabungkan antara genetika Mars dan genetika bumi pra-Adam. Jadilah Adam. Dibantuin oleh malaikat Israel. Nah, maka malaikat Israel karena dia kerja keras bantuin orang-orang Mars itu untuk bikin Adam, maka dia yang punya hak untuk menyabut nyawa orang-orang bikinannya itu, kan gitu. Ini asumsi saya, bener enggak? Bener, Anda enggak bisa ngecek. Ini supaya kita mudah aja menjelaskan bangsa kita, gitu ya, supaya mudah aja. Oke, ini sebelum saya mohon kepada Pak Sobari, Ustadz Hasan dan semuanya. Maka bangsa Indonesia ini seluruh dunia itu sebenarnya hibrida. Tapi ini sudah oleh para ilmuwan sudah mulai bikin hipotesis seperti itu di seluruh dunia tentang makhluk abu-abu itu. Tapi yang mereka belum sampai ilmunya adalah bahwa orang manusia hibrida yang hidup di negeri Nusantara, kepulauan ini, yang dulu merupakan satu daratan, beberapa daratan gitu ya, itu adalah hibrida plus. Jadi kalau yang Eropa yang apa semua itu hibrida defaultnya. Tapi ini anunya ini ada carangannya, ada variabelnya. Jadi Adam punya anak, terus ada yang bunuh-bunuhan, terus kemudian ada kelak sekian ratus tahun ada Idris, kemudian Hud, Nuh dan seterusnya, itu jaraknya sekian ratus tahun. Terus kemudian karena hibrida baru ini merupakan peluang bagi prinsip dan perkenan antagonisme iblis untuk ikut mempengaruhi dialektika kehidupan di planet-planet, maka iblis kan memang oleh Allah diizinkan, dikasih sertifikat untuk melakukan negasi dan antagonisme, kan begitu. Begitu dia bilang saya tidak mau bersujud kepada Adam, terus dia bertaruh, kasih saya waktu. Oke, kata Tuhan, saya kasih waktu sampai hari kiamat.
Kiamat itu tidak terjadi, tidak harus terjadi sekali. Tuhan Maha Besar, eman-eman kalau dia bikin kiamat cuma sekali. Boleh 10.000 kali, boleh bikin sobari itu. Sekarang ada sobari lain di planet mana tuh ya mungkin sekali. Just podo pendule kayak yang ini. Iso-iso baik gitu ya, oke. Nah, karena iblis memang merancang desain antagonisme untuk makhluk-makhluk Allah terutama manusia, dan dia bertaruh dengan, dalam tanda petik, bertaruh dengan malaikat lain. Kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Sebagaimana kalian tahu, kalian juga bilang sama Tuhan, ya Tuhan, untuk apa engkau ciptakan manusia yang toh pekerjaannya adalah merusak bumi dan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Dan tidak perlu nunggu kiamat, sekarang iblis sudah kibarkan bendera apa yang saya bilang. Benar kan? Mereka merusak bumi dan membunuh satu sama lain. Jadi iblis taruhannya udah menang nih sekarang. Nah, karena dia tahu sebagaimana malaikat yang lain juga tahu. Nah, malaikat yang lain tidak dijadikan iblis, hanya Kanzul Jannah, Syekh Al-Khoshi, Ar-Roqi, As-Sajid, itu nama iblis aslinya, yang dikasih sertifikat untuk menjadi negasi bagi kehidupan manusia. Maka dia bikin desain, dan ternyata dia sangat cerdas karena dia memang seniornya para malaikat. Begitu cerdasnya sehingga durasi waktu yang diperhitungkan terjadi lebih cepat. Tuh. Nah, ketika Nabi Nuh punya satu anak, kemudian tidur sama istrinya untuk dapat anak yang kedua, itu iblis masuk ke dalam darahnya istrinya. Karena kemampuan iblis adalah mengalir di darah manusia. Nah, anak yang kedua yang ibunya dialiri iblis ini namanya Jafet. Nah, Jafet ini punya anak turun di Nusantara namanya Jawa. Jawa punya variabel terus menjadi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini jangan dipelajari dengan teori hibrida yang lama. Karena kalau Anda pakai psikologi barat, psikologi yang dikembangkan di negara di luar Indonesia, mereka tidak akan punya kemampuan untuk memahami komprehensi dan kompleksitas manusia hibrida ekstra di Indonesia, di Jawa. Karena ini campuran iblis. Maka bangsa Indonesia sangat ahli menjadi malaikat, sangat ahli menjadi iblis, sangat rileks untuk mencampur malaikat dengan iblis. Demikian rupa sehingga bangsa Indonesia tidak bisa benar-benar dijajah. Maka mereka enteng kalau ada penjajah datang, tidak apa-apa, silakan masuk. Tapi nanti pada periode kesekian si penjajah pasti tertipu. Bangsa Indonesia didatangi Hindu, Hindu ketipu. Didatangi Buddha, Buddha ketipu. Didatangi Islam, Islam ketipu. Didatangi demokrasi, demokrasi ketipu. Demokrasi tidak begitu. Tapi di sini dijadikan kayak gini nih. Ditipu sama bangsa Indonesia. Enak aja. Jadi apa yang datang ke bangsa Indonesia dijadikan anak buahnya. Penjajah merasa sudah menjajah, padahal sebenarnya mereka terjajah. Jadi negara hancur lebur, rakyatnya tenang-tenang saja seperti ini, tidak ada masalah. Mau Foke, mau Jokowi, itu semau-mau rakyat. Gitu loh. Kalau besok terus mereka tidak suka sama Jokowi, ya terserah mereka. Jangan disangka kalau Jokowi terpilih terus rakyat Jakarta taat sama Jokowi. Jangankan Jokowi, Tuhan aja nggak ditaati kok. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia jangan GR. Kamu itu ditolong oleh rakyat Indonesia, semau-mau mereka mau ngangkat siapa. Dan itu tidak berarti mereka adalah pemimpin. Kalian tuh hanya orang yang kebetulan beruntung pas seleranya ke kamu. Gitu loh. Dan tidak ada loyalitas. Dan jangan ngomong ideologi, rakyat Indonesia tidak butuh ideologi. Yang ngomong ideologi itu yang di atas saja supaya mereka bisa menata dirinya di depan rakyat. Kalau rakyat Indonesia jangan ngomong ideologi, jangan ngomong agama, jangan ngomong toleransi, pluralisme segala macam. Orang Indonesia itu untuk plural itu sudah sejak lahir dia sudah bisa. Jadi cacing aja bisa ya. Jadi cacing saja dia bisa hidup dan punya harga diri kok. Jangankan jadi manusia.
disebut Garuda itu kan orang-orang perintis kemerdekaan ingin meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Mereka menyebut bangsanya Garuda. Kalau si Garuda sendiri tidak pernah merasa dirinya Garuda, bener nggak? Itulah rakyat Indonesia. Dia nggak pernah merasa Garuda karena dia lebih besar dari Garuda. Sehebat-hebat Garuda, Garuda tidak berani jadi emprit. Tapi kalau rakyat Indonesia jadi Garuda ya berani, emprit yo ayo, celeng yo ayo, kadal yo monggo, kalau masalah. Bangsa Indonesia ini ada apa saja atau tidak ada apa saja, tidak ada masalah. Betul? Jadi Pancasila segala macam itu urusan kita-kita yang di depan. Kalau anak-anak ini sudah mereka adalah Pancasila itu sendiri. Betul? Itu. Nah, ini untuk memberi optimisme kepada rakyat Indonesia bahwa selama ini Indonesia pulang tuh dia nggak pergi kemana-mana, dia cuman ketutupan. Ketutupan kapitalisme, ketutupan mode, ketutupan Ariel, ketutupan Luna Maya, ketutupan gitu-gitulah. Bayangin kalau ada Tuhan sama Luna Maya sing panding sapa? Raimu. Saya aku takon. Kalau ada Nabi Muhammad datang konferensi pers bareng Luna Maya, yang kamu pandeng siapa? Masa Nabi Muhammad? Gatel lah. Mesti mandeng Luna Maya, wis tak ngaku ae ngandha rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga jangan dirumuskan, oh ternyata kemenangan Jokowi ini kemenangan rakyat kecil. Lha sakarepe rakyat kecil lah. Mau menangin siapa terserah dia, besoknya dia taat gak taat terserah dia. Di Jogja itu wali kota Heri Yudianto itu sangat bagus. Perombakan ke Jogja luar biasa bagus, tapi dia tidak disukai oleh rakyat Jogja. Sakarepe. Jadi tidak berarti kalau wali kota bagus terus disukai rakyatnya, tidak mesti semau-mau rakyat. Mau yang disukai yang baik ya monggo, mau yang disukai yang tidak baik ya monggo, semau-mau rakyat. Karena rakyat Indonesia levelnya sudah hampir sama dengan Tuhan. Semau-mau dia. Nah, oke teman-teman sekalian, sebelum saya berpanjang-panjang, ngerti ya bahwa saya kalau ngomong membangkitkan kembali keindonesiaan itu tidak untuk rakyat, tapi untuk para pemimpin yang sudah kehilangan keindonesiaan. Nek rakyatnya tenang-tenang dan ada masalah. Bagi mereka ada NKRI monggo, ndak ada ya monggo, ndak ada masalah toh. Presidennya sopa ya baba-baba, ya toh. Apa bedanya? Ya toh, ndak ada bedanya bagi mereka. Sama aja mau demokrasi ya monggo, mau kerajaan ya monggo, ndak ada urusan, mereka juga ndak paham kok. Dan hidupnya tidak karena pemahaman kok. Hidup begitu saja kan begitu. Jadi cacing ayo, itu kan apa saja. Tawur, enggak masalah tawur. Kenapa tawur enggak boleh? Emang siapa yang enggak tawur? Oh SBY sama istrinya aja tawur terus kan? Masuk tawur enggak boleh. Cuman bedanya, ayo formula dan bentuk tawurnya mungkin kita benahin. Tapi kalau tawurnya, emang ada contoh yang tidak tawur dari atas, dari pemimpin-pemimpinnya. Gitu loh. Apa sebabnya DPR, Komisi A, Komisi B, Komisi Opo, siji loro terus kalau apa sebabnya antar partai tidak caruk? Kenapa hanya orang Madura yang caruk pakai celurit? Karena yang bukan orang Madura tidak berani caruk pakai celurit. Itu aja. Jangan berlagak, kita kan beradab-beradab dah semua, gak wani gak wani kalau berani ya kamu carut, cuman karena kamu sudah tidak berani sekarang kan gitu. Nek wong Madura ya senggol bojo caro, nek Jakarta senggol bojo ya gantian joli-jolan bojo gitu. Joli-jolan kunci, joli-jolan bojo, joli-jolan gitu kan kalau di Jakarta. Itu yang beradab jari ini. Nah jari yang Madura senggol bojo caro, kan gitu. Jadi caro itu luar biasa, bagus. Modar ya. Nah, ini bukan ajaran, ini cuman simulasi berpikir supaya Anda itu punya kemerdekaan dan menjadi bangsa Indonesia yang ditakutin Amerika. Amerika itu takutnya tidak kepada SBY dan pemerintah Indonesia, takutnya kepada rakyat Indonesia. Kan sudah diomongin toh.
Ini rakyat Indonesia ini kenapa ditakuti? Karena rumusnya nggak ada. Betul nggak? Kamu pikir kalau Voke kalah terus orang Betawi bingung? Enggak. Lihat aja nanti apa yang mereka lakukan. Tenang-tenang aja. Wong kalah sama menang itu mereka juga nggak peduli-peduli amat. Gitu loh. Wong PSSI menang atau kalah dia nggak ngerti kenapa menang, nggak ngerti kenapa kalah, kan gitu. Mereka itu orang ini. Jadi saya akan transfer ilmunya Pak Nur Somad. Jadi tolong dicatat ini, Ega apa siapa. Jadi manusia itu melakukan 5 tingkat. Ada yang variasi di antara tingkat-tingkat, tapi pokoknya aksentuasinya ini ada 5. Yang pertama disebut aklul khawas. Dicatat dulu. Yang kedua aklul hifdhi. Yang ketiga aklul khayal. Yang keempat aklul fikr. Yang kelima aklul fa'al. Wah, ini sebari ramu cengi. Yang membantul modar pemudik. Yang ngertinya itu kan yang pipolondo apa kepanjangannya? Pipolondo. Ini ngertinya membantul benar bahasa Arab itu ampun. Orang Bantul lu ain aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada calon bupati Bantul datang ke Kiai. Pak Yai, ini saya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan saya ingin memimpin rakyat Bantul ini, saya sumbang Quran 200 untuk para santri. Terus Kiainya langsung karena dia punya kepekaan Islami, dia langsung duduk Quran. Duduk Quran. Terus calon bupati ini niruin setengah mati, gak iso. Terus ayo coba Quran, kamu jadi bupati nanti kalau pidato harus nyebut Quran. Lah Quran bukti. Quran. Terus akhirnya calon bupati ini nyenggol asistennya. Pak Kiai kok, Pak Kiai kok, siapa kayak ngono? Loh, bisa weh. Ternyata bisa dia. Pak Kiai kok, siapnya kayak ngono. Ternyata bisa dia. Ketika dia mulai mengeluh, merasa tidak bisa, Allah memberi kemampuan kepada dia untuk mengucapkan Quran itu tadi. Cuman kalau ain sampai saiki ya iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Atibane wong barat ngimbi dimaca negimbi. Dah? Ada seorang petarung dari Afrika di MMA mixed martial art itu namanya ngimbi. Tapi tidak ada penyiar di Amerika, di Jerman yang bisa ngomong ngimbi. Semua membaca ngegimbi. Lah nek ngimpi nengimpi. Negimpi ya angel wis. Gitu. Kok tekan kono piye mari? Apa ya? Rawo ini saya kakak saya, adik saya turunan Sunan Derajat. Derajate wong desa. Oke, 5 ya, 5 tadi. Yang pertama ini singkat aja. Yang pertama gini, ada mekanisme dan aktivitas umat manusia di dunia yang isinya seperti yang Bapak tadi mengatakan. Bangun pagi, yang dipikir makan, jual apa, berapa harganya. Itu namanya aklul khawas. Hawas ya. Jadi uteknya itu isinya itu cuman jual beli dan materialisme. Dan karena ini mayoritas manusia di dunia itu berada di level ini, maka yang populer adalah, yang menang adalah kapitalisme. Dan karena ini mayoritas manusia di dunia itu berada di level ini, maka yang populer adalah, yang menang adalah kapitalisme. Dari kapitalisme kemudian muncul pemanfaatan tingkat-tingkat di atasnya sampai ke neoliberalisme segala macam. Karena yang kedua itu aklul hifd itu hifdun itu artinya ingatan, memori.
Jadi ini dunia IT. Jadi dunia IT itu isinya kan RAM, memori. Ya. Jadi ada transformasi melalui gelombang, ditulis hurufnya, dikirim, tidak kelihatan hurufnya, karena sudah nggak jadi huruf, masuk handphone lagi, metu hurufnya meneh. Gitu ya. Itu namanya aklul hifdzi. Tapi mekanisme yang sudah agak software ini tetap dimanfaatkan ke level pertama, yaitu untuk komoditas kapitalisme. Kemudian yang khoyal, aklul khoyal, itu simulasi, animasi, imajinasi, inspirasi, urusannya para seniman, budayawan, bikin ini, Gangnam Style. Oh, segala macam itu kan semua kan imajinasi. Gangnam Style itu satu distrik, satu RW yang karena miskin akhirnya mereka memilih tidak ada masalah miskin. Yang penting kita gembira, gitu kan. Maka akhirnya muncul etos kegembiraan. Melarat gak apa-apa, yang penting guyu, adalah pokon. Itu mirip orang Jawa. Nah, kemudian maka dia lahir gerak-gerak yang begitu merdeka dan tidak ganteng orangnya, gitu ya. Maka lahirlah Gangnam Style itu. Nah, orang Indonesia di mana-mana kan Gangnam Style. Yang mana yang bukan Gangnam Style? Melarat, sombong-sombong. Kan gitu. Cuman kita tidak punya kelas menengah yang percaya diri, tidak punya produser yang percaya diri, tidak punya investor yang percaya diri, sehingga karya-karya Gangnam Style Indonesia itu tidak akan dikasih sponsor untuk diangkat ke tingkat dunia. Sementara kalau di sana kelas atas, menengah dan bawah itu sudah percaya diri sebagai orang Korea. Di Korea orang tidak mau berbahasa Inggris karena martabat Koreanya. Di sini orang malu kalau tidak bisa berbahasa Inggris. Kan begitu. Sementara di Korea tidak mau berbahasa Inggris. Sama saya bahasa Korea. Aku coro Jawa. Kependuk pokoknya ngomong Korea, aku ngomong Jawa. Dan itu sangat maslahat, sangat damai, karena ketika saya mesra dia tidak paham juga kan itu. Jadi enak aja itu ya. Nah, ini yang ketiga khoyal ya, khoyal. Yang keempat aklul fikri, ini orang yang mikir pemikiran-pemikiran, perumusan doktor, disertasi, segala macam. Ini diperlukan. Untuk memimpin dia harus punya rumusan, harus punya regulasi, harus punya sistematika, harus segala macam, harus punya desain. Ini tingkat keempat. Tapi jangan GR, tingkat keempat ini bukan yang utama dalam kehidupan. Dan ciri manusia Indonesia adalah yang kelima, yang kelima, yaitu aklul fa'al. Fa'al itu nama Allah, fa'alul lima yurid. Allah itu maha bekerja. Dan Allah merumuskan semuanya itu hanya dengan satu Al-Quran. Dokter menulis segini, Allah menulis satu ayat pendek. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Titik. Itu dok, kalau didisertasikan sudah bertumpuk-tumpuk buku yang sangat tebal. Nah, bangsa Indonesia itu bangsa lelaku, bangsa yang bekerja, meskipun dia tidak mengerti yang dia kerjakan, tapi dia bekerja dan mendapatkan karomah, mendapatkan barokah dari kerajinannya untuk bekerja. Tidak peduli presidennya bagaimana, tidak peduli pemerintahnya bagaimana, yang penting dia terus bekerja. Jadi tidak ada hubungan antara ekonomi makro dengan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat tetap saja berkembang dengan putaran dan omsetnya sendiri, dan tidak bisa diganggu, tidak bisa dibikin miskin. Orang Indonesia ya cuma paling satu orang kebingungan, dan itu urusan kelas menengah tuh, sampai nabrak-nabrak ternyata cuma pakai celana dalam. Dan itu tidak mungkin orang dari pasar, tidak mungkin orang dari kampung. Itu pasti orang yang naik ke kelas menengah dengan urusan-urusan kelas menengah, sehingga mengalami stres begitu. Kalau di pasar tidak ada orang stres. Anda stres juga potongan dapurmu stres. Stres kono mate dhewe, gak ada masalah. Tidak ada orang stres di kalangan orang kecil. Stres itu banyak anunya, banyak solusinya. Banyak solusinya. Nggak dapat minuman keras ya lem-lem di. Kalau lem ya senang jumbleng lah wis enak.
WC itu dimasukin kepalamu, terus kok isep itu mabuk kamu. Nek angel taekmu dhewe lho kan. Udah diisep udah beres. Kalau minuman keras yang mahal kan tidak ada unsur lucunya, tidak ada humornya, tidak ada. Tapi nak ngelodek taekmu dhewe kan ada humornya. Lucu gitu loh, lumayan yang ini. Itu ya teman sekalian. Oke. Jadi terakhir, maka untuk merumuskan ini Mas, kembali Indonesia pulanglah ini, kita harus pastikan kalau pada rakyat Indonesia tidak pernah pergi. Begitu saktinya rakyat Indonesia itu, dan kita tertipu terus oleh mereka. Nyun sewu ya, ini Ustadz Hasan Dalil ini kan datang ke sini untuk mengundang saya ke acara yang menyangkut kasus Sampang, di mana ada teman-teman Syiah diserbu, ada yang dibunuh segala macam itu. Saya yakinkan kepada dia, itu sebenarnya tidak ada urusan si A maupun si B. Kalau rakyat itu tidak ada mau Sunni, mau si A, mau si B, si C, tidak ada masalah. Jadi itu cuma urusan kapitalisme lokal, urusan khawas. Urusan khawas yang pertama tadi. Terus orang namanya orang Indonesia didramatisir. Terus koran senang dengan dramatisasi itu. Akhirnya terjadi seolah ada pertentangan Sunni sama Syiah. Orang Madura sendiri tidak akan melegitimasi dan menyetujui bahwa Syiah itu aliran sesat sehingga disebut Sunni. Orang Madura sendiri secara umum tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita tanya di Sampang, di Sumeneb, apakah itu orang Sunni menyebut orang Syiah, mereka hanya menjawab, lo yang disebut itu kan aliran sesat. Gitu loh. Orang Madura juga tenang-tenang aja kalau ada perbedaan setelah sidang isbat debat itu, terus NU hari rayanya Selasa, kalau Muhammadiyah Senin. Orang Madura tertawa. Apa bedanya hari raya? Sama kok NU Muhammadiyah, sepanjang zaman NU Muhammadiyah hari rayanya sama-sama tanggal 1 Syawal. Itu orang Madura. Bahwa bagi orang NU 1 Syawalnya itu Selasa, bagi Muhammadiyah Senin, hari raya kok dihitung hari. Tidak ada urusan sama Senin, Selasa, Rabu. Hari raya itu Syawal tanggal 1. Benar nggak? Benar, nggak ada masalah. Jadi menurut saya, ini bangsa Indonesia tidak akan bisa dihilangkan keindonesiaannya. Mungkin ketutupan dengan kasus-kasus kecil, tawur-tawur apa segala macam ya. Tapi itu semua akan menyingkir dan Indonesia tetap dengan Indonesianya. Karena rakyat Indonesia tidak bisa berubah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang sangat lama. Kurang apa Belanda jajah Anda 350 tahun? Apakah ada pemberontakan? Untuk apa berontak? Kita yang tidak berubah, mereka yang berubah. Orang Belanda yang jatuh cinta sama kita sampai sekarang juga terus rindu, bikin keroncong di Belanda, bikin pasar malam tiap malam minggu di semua kota Belanda, bikin radio campur sari, bangga sama Indonesia. Indonesia enggak inget Belanda. Yang mana yang dijajah? Kalau perkara Belanda ngambilin harta benda di sana, ambil harta benda aja kok diurus. Tuhan Maha Kaya, ambil aja Amerika Freeport untuk makan rakyatmu, ambil Freeport. Tidak ada masalah, kita masih kaya raya. Itu rakyat Indonesia dia sangat sufistik. Benar nggak? Orang Belanda bingung sendiri sampai sekarang. Rindunya luar biasa, makanya rombongan turis dari Belanda itu sangat banyak. Karena mereka sangat Jawa rasa hatinya. Nah, orang Indonesia apa sangat Belanda. Jadi jangan coba-coba memperkosa wanita Jawa. Kamu sudah ledeh, dia ingin empun tak? Monggo. Jangan coba-coba menipu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah biangnya penipu. Jangan coba-coba menipu. Islam datang ke sini ya di Indonesia kan oleh orang Indonesia. Betul nggak? Betul. Lain Islamnya di Indonesia sama Islamnya orang Arab. Di sini Islam itu malah dipakai untuk idiom korupsi. Begitu tertangkap, rudungan.
Betul enggak? Begitu masuk pengadilan, tasbih. Oh gitu, itu cara orang Indonesia memperlakukan Islam. Oh, ngeluh Gusti Allah lagi opo gitu. Saya kasih tahu kemarin, saya kan memompa semangatnya teman-teman KPK itu karena habis mereka shock down 30 penyidik Polri ditarik keluar, terus mereka diserbu, diteror segala macam. Kita coba bangun kembali, dan salah satu ceritanya adalah sekarang itu modus korupsi itu memakai bahasa-bahasa Islam. Kalau Sondah kan pakai apel Malang, apel New York gitu-gitu ya. Ini sekarang enggak, sekarang berkembang lebih religius korupsi itu. Jadi nanti SMS kepada seseorang yang terkait, tolong yang 10% disisihkan untuk para kiai. Maksudnya para kiai itu anggota DPR. Terus yang 10% untuk pesantren. Maksudnya pesantren adalah departemen yang terkait dengan proyek itu. Kalau kurang jelas nanti kita tahlilan lah di Hotel Sultan. Maksudnya meeting di Hotel Sultan itu bahasanya tahlilan. Loh, kurangnya apa? Jadi kalau kita serius, kognitif, intelektual, kata tahlil dipakai untuk rundingan korupsi, itu kan lebih daripada laknat dan pengkhianatan. Tapi di Indonesia dilakukan dengan tenang-tenang. Mungkin SMS-nya tuh sambil dengerin khutbah Jumat. Itu kalau nggak turunan iblis siapa itu? Dengan tenang. Padahal tahlil itu madza tahlil, dari kata ilahun. Tahlil itu meneguhkan Allah di dalam diri kita, menyatukan Allah dengan kita dengan Allah. Tahlil. Kalau tahmid itu meneguhkan pujian kita kepada Allah. Kalau tasbih meneguhkan nyelondohnya kita, kesucian Allah, maka kita merendahkan diri di hadapan Allah. Takbir meneguhkan kebesaran Allah, bukan membesarkan Allah. Selama ini kan membesarkan nama Allah lah, cilik tak dibesarkan. Kak Sano Gusti Allah itu cilik ini. Terus dibesarkan oleh manusia dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bucak Gusti Allah ditabui. Malaikat gue lengkeleng yo opo ada Gusti Allah dikentrumi gitu. Dan itu sejak ada televisi nasional, televisi swasta loh. Dulu takbiran enggak gitu. Takbiran itu tidak pakai ritme dan gendang-gendang. Kalau sudah di puncak estetika tidak ada perkusi. Perkusi itu di wilayah Hawas, kan gitu. Kalau sudah sampai di atas, misalnya tilawatil Quran, ojo ditabui. Bismillahirrahmanirrahim. Gak cocok lah. Sekarang takbiran itu kan puncak. Kalau dulu kan itu sudah sunyi, musik nggak mampu masuk, biola nggak mampu masuk. Itu estetika yang tingkat tinggi. Itu puncak dari kesucian hati manusia kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga Allahu Akbar. Wah, aku tadi Israfil tak parani tak. Kuno malaikat sabar ya arek-arek ya. Aku gak sabar aku. Ngaploki itu tak itik-itik. Sebenarnya kan asik ya kalau ada malaikat datang itik-itik gitu ya. Tapi pas takbiran pikir gitu. Kayak ludruk kalau awal itu loh. Nini. Itu kan diperlukan kayu dari belakang panggung gini. Nini. Itu kan gitu supaya bengkoknya seperti itu. Nah, nini. Itu dulu ludruk itu saya. Ora iso aku. Awan-awan mangan dengklek.
nek wis sore ngemut lumpang. Ini singo dhewe dilaten dhewe. Itu Ludruk. Ini sorry ya, saya supaya Anda menjadi Indonesia, meneguhkan Indonesia dan tidak perlu pengertian. Pokoknya rungokno wis. Rungokno nek mati nanti begitu kamu keluar kamu menjelma Indonesia secara sangat magis. Terus ini sambil saya ngoreksi ya. Ludruk dulu di Jombang kan nggak enak dong ludrukan pakai wanita yang jadi laki-laki, laki-laki yang jadi wanita. Jadi kan suaranya enak kan, oh, kan. Terus nek dadi wedoan, gitu kan? Itu awal ludruk itu begitu. Nah, karena dunia Jombang itu penuh santri setelah Jombang didirikan sebagai kabupaten yang semula adalah Kawedanan di Mojokerto, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Zahid dengan bupati yang pertama diambilkan dari pesantren Sedayu Gresik, maka ludruk mengalami toleransi sehingga kemudian dibikinkan jenis kesenian mirip ludruk tapi yang kompatibel dengan dunia santri, namanya gambus. Gambusnya berorientasi ke Melayu, India, dan Mesir, maka disebut gambus Misri. Nah, gambus Misri ini tetap pakai laki-laki yang jadi perempuan, pakai wedoan, tapi lagunya tidak lagi parian ludruk. Ceritanya juga Hasan Hussein, Umar bin Abdul Aziz gitu ya, supaya kompatibilitas tematiknya ke dunia santri menjadi jalan. Terus lagunya begitu pembukaan layar dibuka itu judulnya Selamat Datang, lagu Melayu zaman tahun 50-an. Selamat datang kami ucapkan pada hadirin sekalian supaya kita bersalam-salaman kita semua di dalam keselamatan, kita semua di dalam keselamatan. Terus Gus Dur meninggal pada suatu hari, kemudian para khawas ya bikin mitos bahwa ini lagunya Gus Dur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya ni wa darajid atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Terus di copyrightkan, ini lagunya Gus Dur, syairnya pakai bahasa Jawa, ngawiti ingsun gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya kasih tahu ini lagunya lagu Melayu anonim, syairnya dibikin oleh Kiai Haji Sahlan dari Krian Sidoarjo aslinya. Tapi nggak apa-apa, dunia khawas itu apa saja dipek. Orang Jepang nggak pernah makan tempe, dia yang mengcopyrightkan, mempatenkan tempe. Orang Malaysia nggak bisa main reog, dia mempatenkan reog. Anda nggak usah marah, karena kalau ada orang main reog pasti orang Ponorogo. Meskipun dia penduduk Malaysia, tapi pasti orang Ponorogo. Sopo di dunia gelem ngangkut di meskipun mereka orang Ponorogo. Tenang aja. Nggak apa-apa, copyrightnya ambil-ambil sana. Tapi orang Indonesia akan melebar kemana-mana, akan berkuasa di NASA, di Pentagon, di Hong Kong, di Arab Saudi. Khusus untuk Arab Saudi cukup kirim TKW. Tidak perlu ahli IT dan seterusnya, karena level mereka cukup TKW. Dan rangsanglah juraganmu untuk memperkosamu, supaya lahir hibrida Arab Blitar, supaya suatu hari menjadi Raja Arab Saudi. Ada Raja Arab Saudi parian pada suatu hari. Repot.
Orang Indonesia itu jangan diapa-apakan, jangan diremehkan. Kita sendiri jangan minder sama Indonesia. Kita yang di depan ini belajar mengenai Indonesia, tapi yang di depan kita ini sudah Indonesia dan akan tetap dan terus Indonesia. Nanti kapan-kapan kita nyanyikan ya. Nah, Gus Dur kan sedih. Terus dia datang ke saya, Nun. Hari ngawur ae mosok iku jare lagu aku gak kan dan ono taring Gus ya mboten enak. Soalnya dia diajak di sana sama Bung Karno, diajak sama Pak Harto, sama si Mas Ari gitu. Mereka kan ngumpul. Apalagi Gus Dur sekarang disebut wali ke-10 di Jawa Timur. Jadi mbahnya Gus Dur tiap hari kalau ketemu wali ini ya. Lah iya Gus Dur wali ke-10 mbahnya enggak, bapaknya enggak, ya toh Syekhuna Khalil Bangkalan enggak. Jadi akhirnya ya sudah, angger Gus Dur lewat ini loh wali ini ya. Gus Dur pekewo kan dia minta tolong saya, makanya saya rajin ngomong ini kemana-mana untuk supaya Anda tahu bahwa Gus Dur sendiri tidak mengendaki itu, gitu ya. Ini serius ini. Kalau nggak percaya nanti kapan saya ajak ke sini beneran. Itu ya, bener-bener loh. Tak ajak ini temen kok, pokoknya begitu saya bersuara yang keluar suaranya Gus Dur. Ya apa? Belum? Mau, tapi nyanyi kayak iso loh kok. Elek loh suaranya. Kayak Ainun Najib loh ya. Oke, paham ya bahwa Indonesia yang pergi itu tidak pergi dari rakyat Indonesia, tapi pergi dari kaum intelektual Indonesia, dari seniman Indonesia, dari investor-investor Indonesia, dari pemerintah Indonesia, tapi tidak pergi dari rakyat Indonesia. Tapi kan mereka juga terkatung-katung, rakyat Indonesia terkatung-katung gak masalah. Bingung itu tidak membuat mereka, tidak apa-apa, rakyat Indonesia bingung itu tidak apa-apa. Kamu aja kalau bingung terus, mereka enggak. Mereka bodoh. Loh, bodoh itu enggak apa-apa bagi rakyat Indonesia. Loh, kan saking hebatnya toh. Betul enggak? Saking hebatnya. Coba, rakyat berani ngojek. Aku tanya sekarang, ada dosen berani ngojek? Ada dokter berani ngojek? Hebat mana? Hebat mana? Yang berani ngojek atau yang enggak berani ngojek? Nah, rakyat Indonesia jadi cacing berani, tukang ojek berani, bawa payung tok ke mall pas musim hujan hidup. Betul enggak? Ayo saiki sapa wis wali kota Depok selesai jadi wali kota terus kerja nggawa payung di ngarepe mall Depok, berani? Enggak berani. Jadi jangan remehkan rakyat Indonesia, mereka berani menjadi apa saja. Mereka terima semua penjajahan dan mereka tidak akan berubah karena Allah menciptakan mereka menjadi bangsa Indonesia, dan kalau mereka berubah sedikit mereka tidak akan tahan untuk terus-menerus berubah. Kalau ayam dijadikan bebek, dia tidak akan tahan menjadi bebek terus-menerus, dia akan terus kembali menjadi ayam kembali. Dan Indonesia tidak akan bisa diarabkan, tidak bisa akan dibaratkan. Indonesia akan tetap kembali menjadi Indonesia. Masih dioperasi. Dia nanti suatu hari setelah operasi hidung, mereka baru sadar bahwa hidung yang paling indah di dunia adalah hidungnya orang Indonesia. Kenapa? Kalau orang Barat kepanjangan, kalau orang Afrika kependekan, yang pas itu hidung bangsa Indonesia. Mancung tidak, pesek tidak. Kulit, orang bule itu kulitnya terlalu putih. Orang negro terlalu hitam, yang cocok umatan wasaton. Khairul umuri ausatuha, yang tengah-tengah antara hitam dengan putih, coklat. Betul enggak? Nah, orang Indonesia tidak ada masalah dengan dirinya. Yang ada masalah adalah yang pengen jadi orang Barat, yang pengen jadi orang Arab. Belum umroh, kait nang Cengkareng wis nganggo. Belum umroh itu. Cek kait berangkat terus nganggo pakaian Abu Jahal. Lu kok pakaiannya Abu Jahal?
Loh, kalau pakaiannya Rasulullah tidak mengkilat, tidak pakai disetrika, tidak sebagus itu kainnya. Karena Rasulullah tidak mau kaya, dia memilih hidup sederhana seperti umatnya. Maka bajunya, pakainya cuma 3, 1 dipakai, 1 di almari, 1 dicuci. Sehingga tidak mungkin bajunya bagus, mewah seperti orang-orang yang berangkat umroh. Jadi kalau orang berangkat umroh itu bukan ittiba Rasul, tapi ittiba Abu Jahal. Pakai aneh loh ya. Bener enggak? Bener enggak? Rasulullah kalau disuruh memilih akan jadi kain yang sutra yang indah atau jadi gombal, Rasulullah milih mana? Gombal. Jadi gombal. Jangan remehkan gombal, kalau tidak ada gombal kotor semua rumahnya. Jangan remehkan sesuatu yang kotor. Jangan remehkan sandal. Karena kalau nggak ada sandal, susah kamu. Kalau peci nggak ada masalah, nggak ada peci. Kamu ke masjid pakai peci, nggak pakai sandal sampai sana wudhu kembali. Tapi kalau kamu ke masjid tanpa peci tapi pakai sandal, sampai sana kamu langsung sholat. Maka peci lebih bagus daripada, lebih tinggi fungsinya daripada sandal lebih tinggi fungsinya daripada peci. Mulai hari ini sandal taruh di kepala. Ya, terakhir, oke. Jadi Mas, yuk kita sekarang bersama-sama mencari yang kembali. Indonesia disuruh pulang itu dia pergi kemana? Kayaknya tadi pergi ke Amerika atau ke Arab. Sekarang disuruh pulang. Kan itu, kira-kira begitu ya. Apanya? Ya macam-macam unsurnya. Cara berpikirnya saja nih orang Indonesia beda kok. Dengan ini kan makhluk yang memang beda. Maka harus dipelajari ini. Antropologi dan transgenetiknya harus dipelajari. Makanya Jokowi menang tuh karena wajahnya wajah kuno. Sebab orang Indonesia tidak percaya sama masa depan. Dan foto itu wajahnya wajah masa kini yang manusia sudah bosan. Maka dia mencari sesuatu yang asli. Baduke Jokowi ketoke rada kaya zaman anak Nabi Nuh biyen ya. Dan dia dibimbing Tuhan untuk tidak memakai nama aslinya, yaitu Joko Widodo. Kalau dia Fauzi Bowo lawan Joko Widodo, belum tentu menang Joko Widodo. Nah, Joko Widodo itu kan kesannya pemilik bengkel motor, guru SD gitu kan ya, camat Joko Widodo gitu kan. Tapi kalau Jokowi ini kan, ini sesuatu yang kita rindukan. Wih, Gunung Kawi, bahasa Kawi, kan something. Pokoknya sesuatu yang non jauh di sana yang kita ingin dia datang. Kan gitu. Maka dipilih nama Jokowi. Nek Jokowi Dodo, alah tukang cukur deh, guru Jokowi Dodo. Dan wajahnya kurus. Itu satu tipe sama rakyat umumnya yang kurang gizi. Maka dia lebih identik dengan rakyat banyak. Tapi juga jangan dipikir rakyat terus menyembah Jokowi. Rakyat Indonesia kok disuruh nyembah Tuhan aja, dia kadang butuh kadang enggak. Orang Jawa, orang Indonesia, terutama orang Madura berani jadi maklar Hajar Aswad. Coba aku ingin tahu kalau ada orang berani maklar di sekitar Ka'bah, berani. Itu saking deketnya dia sama Allah. Dia punya kalkulasi sama Allah, punya hisab. Wow, berapa? Kalau satu bisa ke Hajar Aswad di antara orang Madura berapa? 200 real. Terus kalau disalahkan, kamu kok berdagang di sini? Orang Madura pasti punya jawaban. Saya tidak berdagang. Saya menolong hamba-hamba Allah yang rindu untuk mencium apa yang Nabi menciumnya. Dan aku mengantarkannya. Bahwa dia memberi itu karena dia bersyukur. Kalau dia sampai tidak memberi berarti tidak punya rasa syukur. Kalau sampai dia tidak punya rasa syukur, saya berhak menghajar dia. Manusia kok tidak punya rasa syukur? Ono ae alasan. Meduro. Itu teman sekalian ya. Jadi Indonesia sudah kental kembali ya. Tidak ada masalah ya Indonesia ya.
Ada masalah, banyak masalah, tapi orang Indonesia kok tidak apa-apa sama masalah. Gitu? Terus berangkat, terus berjuang, dan Kenduri Cinta ini adalah salah satu laboratorium untuk meneguhkan bahwa Indonesia tetap Indonesia, dan kita akan tetap bangkit sebagai bangsa Indonesia. Dan umumnya anak muda ini, Pak Sobari, anak muda, saya dikasih tahu kemarin bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu usia rata-rata 27,5. Jadi di sini antara 20 sampai 40 usianya, dan mereka lah, Andalah pemilik masa depan Indonesia. Bukan Sobari, bukan saya. Saya sudah tua, dia sudah tua. Tapi Anda yang akan mengurus Indonesia, dan Anda kesini ini toh menunjukkan kepada kita semua bahwa Indonesia tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Gitu loh, tidak bisa. Amerika sekarang sangat dekat dengan Indonesia. Mau tidak mau dia harus berteman sama kita. Kalau Anda masuk Amerika, visanya gampang hari ini. Anda mau investasi gampang, Mas Pramono nanti tolong cerita. Dan mereka makan dari Freeport. Mereka butuh duit dari kita. Obama, ibunya temannya dia. Obama BlackBerry itu. Kok BlackBerry lah ya, Obama kan namanya Berry waktu di Menteng sini. Berry kulitnya hitam, BlackBerry. Namanya kan Barack, panggilannya Berry. Maka sudah didesain oleh Yahudi Internasional. Kalau sudah beres berbagai masalah yang lain, nanti akan ditunjukkan kepada dunia bahwa sudah aman kalau ada orang hitam jadi presiden Amerika. Tidak akan ada masalah lagi. Itu untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Jadi orang Amerika bangga seolah-olah mereka sudah plural, mereka sudah bisa menerima orang hitam. Padahal masalah yang sebenarnya sudah bukan rasisme lagi. Maka sudah set up sejak sebelumnya, nanti akan ada presiden hitam. 8 tahun sebelum dia jadi presiden sudah direkayasa sedemikian rupa. Dan memang bareng sama lahirnya BlackBerry. Loh, beneran ini. Nah, BlackBerry itu sahamnya juga milik mereka. Jadi memang BlackBerry itu satu satu clue, satu tanda-tanda bahwa desain ini sudah lengkap di dunia ini. Gitu. Desain Dajjal itu lengkap, menguasai Mekah, Medina. Jamnya di Mekah itu jam Dajjal. Polisi Arab itu pakai mata satu, Dajjal. Mereka takut sama Dajjal, Indonesia enggak. Wong dia adalah Dajjal rini ya, ayo rini. Orang Indonesia kok ditakuti sama iblis. Omponane dhewe kok. Mudah-mudahan hati Anda menjadi besar, dan saya tidak ngomong khayal. Saya ngomong fikrul fa'al. Kita adalah orang lelaku, kita adalah orang toriko, orang yang salik, orang yang menjalankan suluk, orang yang menjalankan lelaku hidup dan punya keberanian yang luar biasa dibanding siapapun yang lain. Berani luar biasa kita ini. Maka tidak ada yang berani pasukan lawan mau ke sini. Tidak berani. Masuk Indonesia, tidak mungkin seperti Libya dimasukin militer, seperti Irak. Di Indonesia tidak akan mereka masuk sini. Tidak akan. Karena begitu mereka masuk sini, masuk ke kampung, langsung jadi orang Betawi. Pasukan Amerika masuk Jawa, jadi orang Jawa. Ada pasukan dulu zaman Jepang, tentara Korea yang dipekerjakan sebagai tentara Jepang, masuk kampung di Jawa Timur, namanya Kim Jong-un. Terus dia masuk kampung di Jawa, menjajah orang Jawa, namanya kemudian menjadi Mustaqim. Loh, tenanan nih. Saya diajak bikin film tentang perubahan dari Kim Jong-un ke menjadi Mustaqim itu. Wong Jawa kok dijajah. Ketoknya kejajah, tapi ya ronde kelima. Loh, apa sih dijajah ini? Indonesia. Oke, teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak terlalu sistematik, tetapi pokoknya udah dimasukin aja secara acak. Nanti akan punya metabolisme sendiri semua nilai-nilai itu, dan begitu Anda mengalami sesuatu di masyarakat, di tempat pekerjaan Anda, muncul bahwa Anda adalah manusia Indonesia yang teguh dan memiliki kematangan. Tepuk tangan untuk Indonesia.
Khususan untuk masalah-masalah Syiah dan lain sebagainya, Habib, sebelum Pak Sobari nanti jadi gongnya, saya mohon Habib untuk mengemukakan, karena beliau ini juga yang selalu memacu saya tentang keindonesiaan. Beliau ini pasti aslinya bukan orang Indonesia kalau melihat wajah beliau ya. Tapi jangan tanyakan nasionalisme beliau, jangan tanyakan cinta beliau kepada Indonesia, termasuk juga Ustadz Haidar, jangan tanyakan cinta beliau kepada, apalagi lahirnya di Pasar Kliwon ya Ustadz, Pasar Kliwon Solo, dekat Omai Jokowi. Gitu ya, Ustadz Hasan, tepuk tangan. Saya minta antum untuk mengungkapkan, tidak harus merespon ini, tapi apa yang menurut antum terpenting dari kejadian-kejadian terakhir, saya mohon apa namanya